Recording in progress. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah sekaligus sanawiyah ya, sekaligus sanawiyah, Bapak Anwar, kemudian Bapak ibu-ibu wakil ya, ibu-ibu wakil kepala madrasah dan juga Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Mu'alimin Muhammadiyah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam serta sehat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual ya dalam rangka untuk membahas tentang kesiapan kita dalam menghadapi akreditasi yang infonya itu adalah baru kemarin minggu lalu ya. Sedangkan waktu kita tidak terlalu banyak untuk kemudian nanti kita berhadapan dengan itu. Sehingga memerlukan ekstra tenaga dan pikiran dari teman-teman semua untuk mempersiapkannya. Salawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu serta teknologi. Sekarang pada hari ini kita pertemuan pun kita bisa sambil seperti ini ya. Ini sangat luar biasa. Ini adalah salah satu hikmah dari pandemi yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi pada hari ini sedianya saya sudah berjanji bahwa saya akan datang gitu ya pada hari ini ke madrasah, tetapi dari kemarin lambung saya kurang bagus gitu ya jadinya, dan tadi pagi saya pikir saya bisa berangkat, ternyata masih belum, lambung saya masih perih sampai tadi juga makanya saya agak sebentar gitu ya karena tadi saya memaksakan untuk makan gitu ya. Jadi tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pertemuan kita untuk persiapan akreditasi. Pas tadi barusan sebelum ini Bu Nafisah menelpon gitu ya, nelpon kepada saya gitu kan, dan kemudian ternyata saya pikir MTS tidak akreditasi, ternyata akreditasi juga ya. Luar biasa nih Pak Kamad nih. Mempersiapkan 2 dokumen. Paling 2 aja, Bu. 2 sekolah, luar biasa deh. Jadi saya pikir karena saya pikir MTS tidak, makanya saya tidak koordinasi dengan Bu Nafisa, tetapi ternyata ketika saya tadi tanya, MTS juga Bu Endah gitu. Oh kalau begitu nanti mungkin tadi kami sudah bersepakat, mohon izin nanti mungkin hari Jumat gitu ya, kita akan adakan pertemuan offline ya, offline tetapi sambil bekerja ya. Jadi sambil bekerja, teman-teman nanti sambil bekerja berkelompok atau dengan komponen masing-masing PJ-nya gitu ya. Kemudian nanti kita mungkin sambil mungkin kita sambil memeriksa mana bukti fisik yang sudah ada dan mana yang belum gitu. Kalau misalnya ada yang belum, apa solusinya? Kita sama-sama nanti bicarakan secara offline nanti hari Jumat, sekaligus nanti untuk MTS juga nanti akan dilihat oleh Bu Nafisah gitu. Jadi mudah-mudahan ini dengan kolaborasi saya dengan Bu Nafisah, mudah-mudahan MTS maupun MA Muhammadiyah bisa sukses gitu ya untuk akreditasinya. Nah,
Sekarang gini, saya sebetulnya sudah memberikan arahan walaupun secara japrian gitu ya, dengan kepala madrasah nih, Pak Anwar nih, dari minggu lalu ya. Minggu lalu beberapa, sudah saya sampaikan terkait dengan Sispena, apakah sudah dibuka atau belum, apakah sudah dipelajari atau belum. Kemudian yang kedua, butir-butir instrumen, di situ ada 4 komponen ya, ada 4 komponen penilaian. Yang pertama adalah SKL, yang kedua adalah siswaan ya, kemudian yang ketiga adalah, tenaga PTK atau tenaga kependidikan, dan yang keempat adalah sarana prasarana. Jadi hanya 4 komponen dari yang dulu itu 8 standar ya, 8 standar, dan kemudian di dalamnya ada beberapa, instrumen butir-butir, butir-butir penilaian ya, yang di situ ada tata tertib dan sebagainya. Oke, sebetulnya, mudah-mudahan sih sudah ada progres dari teman-teman yang sudah dilakukan ya, karena, bukan dari sekarang aja saya sudah memandu, Pak Anwar maupun, Bu Diana gitu ya, secara japrian gitu ya, baik itu, PKG maupun apa gitu ya, dan sebagainya. Kemudian, eee, sebetulnya gini, saya ingin dulu sebelum sebelum saya masuk ke arahan ini ya, coba, saya ingin dulu, tahu progres teman-teman sudah sampai mana. Kemudian mungkin nanti, mana yang kurang baru nanti saya jelaskan gitu mungkin Pak Anwar ya? Bisa ya? Boleh, boleh. Ya, heeh heeh. Mangga silakan, dipaparkan dulu apa yang sudah dilakukan, kemudian sispenanya sudah paham atau belum, kemudian, butir-butir, komponen dan butir-butir instrumennya sudah bisa dipahami atau belum untuk bukti fisiknya gitu ya, maksudnya dipahami ini apa ya maksudnya, apa nih bukti fisiknya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang belum, mungkin kita bisa bicarakan sama-sama atau mungkin teman-teman, kan saya lihat kan sudah ada SK-nya ya, sudah ada SK-nya dan teman-teman sudah per PJ, per penanggung jawab sarana prasarana siapa, SKL siapa, kemudian kesiswaan dan PTK itu siapa. Nah, mungkin, kalau sudah ini boleh juga Pak Anwar, kalau misalnya memang teman-teman sudah bergerak dari, sebelumnya, bisa juga diminta per, komponen tersebut, per PJ tersebut, memberikan, paparannya, progresnya, apa-apa saja yang sudah ada dan apa yang belum. Baru setelah itu mungkin kita bicarakan, kalaupun misalnya memang nanti perlu saya tayangkan. Mungkin gitu ya, biar efektif ya, Pak Anwar ya? Boleh, Bu. Ya, silakan. Ya, saya kembalikan ya. Saya kembalikan ke Pak Anwar, saya akan menyimak dulu progresnya seperti apa, kemudian nanti baru, saya nanti akan memberikan masukannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu untuk men-share screen terkait dengan Sispena. Silakan. Bahas satu-satu kali ya Bu. Nanti poin yang kita nggak tahu dalam pengunggahan ini bisa saya tanyakan ke Ibu. Boleh. Silakan. Ya. Sebelumnya kami sudah dapat ya sekedar gambaran terkait dengan aplikasi Sispena ini, dan kemudian kita tadi sudah coba untuk membuka aplikasi Sispena dan kita tunggu untuk sosialisasi besok. Kemungkinan ada jadwal sosialisasi dari BAN itu jam 7 sampai jam 3 rencananya, sehingga kita belum bergerak banyak terkait dengan dokumen-dokumen yang ada. Takutnya nanti tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan apa yang diminta. Gitu. Yang pertama terkait dengan tata tertib dan penegakan. Nah, alhamdulillah kita sudah punya file
terkait dengan tata tertib sekolah dan sudah kita sosialisasikan kepada siswa maupun wali murid. Kemudian terkait yang kedua, dokumen yang kedua adalah jadwal kegiatan keagamaan. Nah, ini juga kita sudah punya, kita ada 2 kegiatan atau 2 agenda yang rutinitas kita laksanakan, yaitu program Tadarus Pagi dan juga Kultum. Alhamdulillah sudah ada jadwal, kemudian petugas, kemudian dokumentasi pelaksanaan, dan sebagainya. Jadi untuk poin 1, 2 insya Allah kita tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, bukti atau laporan kegiatan eskul. Nah, untuk ini cukup menjadi masalah, Bu, karena kan kita dalam 1 tahun terakhir, terutama saat pandemi, kita tidak ada kegiatan eskul. Paling ada dokumen kegiatan-kegiatan eskul itu pada saat sebelum pandemi. Nah, apakah itu bisa dijadikan dasar ataupun file dalam unggahan nanti atau bagaimana, Bu? Sebelum saya masuk ke poin selanjutnya, Bu, terkait dengan eskul ini, Bu. Baik, ini tentang eskul ya, dalam bentuk foto, video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan. Foto kegiatan, foto atau video kegiatan, saya pikir kalau misalnya foto mungkin kan tidak terlihat adanya waktu ya di foto tersebut Iya, kan? iya, Bu. Jadi saya pikir, ini bisa diadakan lah gitu untuk foto foto kegiatan gitu ya. Bisa teman-teman cari itu foto foto kegiatan yang sebelum-sebelumnya gitu ya, tetapi ditambahkan dengan mungkin adanya laporan gitu, tinggal laporan aja yang ditambahkannya gitu. Kemudian undangan kegiatan juga sebetulnya bisalah diadakan gitu ya, kemudian sertifikat keikutsertaan. Nah, sertifikat keikutsertaan ini maksudnya adalah keikutsertaan, anak-anak dalam lomba yang Hmm. mungkin dilakukan di luar gitu. Kalau misalnya ada 1 atau apa namanya, atau beberapa lah yang mungkin pernah ikut kemudian anak-anak, punya sertifikatnya, baik itu dilaksanakan oleh apa namanya, perwakilan sekolah atau bukan gitu ya, mungkin, teman-teman bisa minta ke anak-anak itu untuk apa namanya, meminta sertifikatnya gitu kan, dan kemudian dikolek gitu. Mungkin itu sih menurut saya Ya, ya. pikir kalau ini bisalah, bisa dilakukan. Ya karena foto tidak melihat waktu, jadi sebetulnya tinggal digunakan, apa namanya, tinggal laporan kegiatannya ajalah mungkin diakalin seperti apa, gitu. Siap, Bu. Oke ya. Ya lanjut Terus monggo. berikutnya poin keempat adalah bukti atau laporan kegiatan OSIS dalam bentuk foto kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan. Untuk poin ini insya Allah kita juga tidak ada masalah karena kita punya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu kalau di sekolah umum disebut OSIS, dan ini kegiatannya cukup aktif, ada undangan, keluar masuk, sehingga beberapa anak sudah kita instruksikan untuk mengumpulkan berkas-berkas terkait dengan video, foto, ataupun undangan-undangan dari organisasi tersebut. Itu insya Allah untuk poin 4 juga tidak ada masalah. Kemudian yang poin kelima, bukti laporan kegiatan dengan pihak luar. Kalau ini juga kita sudah menghubungi beberapa pihak atau lembaga masyarakat sekitar seperti puskesmas, kemudian organisasi, kemudian kampus dan sebagainya. Insya Allah kita juga sudah mendapatkan semacam MOU ataupun kesepakatan bersama. Nah, untuk ini juga tidak ada masalah. Kemudian untuk laporan prestasi siswa, beberapa berkas juga sudah kita siapkan ataupun sudah kita filekan terkait dengan piala ataupun sertifikat yang sudah didapatkan oleh siswa terkait dengan prestasi mereka. Kemudian yang ketujuh, bukti keikutsertaan kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat. Nah, ini maksudnya gimana, Bu, untuk poin ketujuh ini, Bu? Ya, ini, bukti bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat bisa juga ini, kegiatan lomba yang dilakukan oleh eksternal gitu dan diikuti oleh siswa. Dan ini juga bisa, eskul itu kan juga minat dan bakat ya kan.
Jadi misalnya anak itu punya apa namanya bakat silat, kemudian dia mengikuti silat gitu, ekskul silat. Jadi ini bisa apa namanya juga bisa berkoordinasi dengan anak-anak OSIS mungkin gitu ya, yang mempunyai apa sertifikat hampir sama mungkin ya dengan yang tadi ya, dengan yang tadi. Jadi sertifikat, kemudian piala gitu ya. Jadi fotonya apa namanya foto pialanya, kemudian sertifikatnya kalau misalnya ada. Tapi Berarti kalau bisa sih lebih diadakan banyak ke aja. intern gitu kan, kayak lomba Iya, 17-an kemarin, kemudian bisa juga betul. prestasi tentang anak berprestasi di kita kan ada piagam penghargaan dan sebagainya itu. Nah, ya bisa internal juga bisa ini, karena kan di sini kan keikutsertaan dalam kegiatan lomba terkait dengan minat dan bakat. Berarti kan sekolah memfasilitasi untuk berkembangnya minat dan bakat di sekolah ya. Bisa seperti itu. Boleh. Kemudian berikutnya adalah data nilai ujian sekolah atau madrasah dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini juga insya Allah tidak menjadi masalah karena kita sudah kumpulkan file tersebut di dalam Dropbox sekolah. Insya Allah untuk Ya. poin ini juga tidak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah laporan hasil tracer studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Nah, ini juga kita belum jelas, Bu, maksudnya apa? Laporan hasil tracer studi tentang kepuasan pemangku kepentingan. Nah, di sini ini adalah kepuasan pelanggan, Pak. Kepuasan pelanggan ini bisa jadi ini adalah apa namanya observasi atau kita buat semacam apa ya survei kepuasan pelanggan kepada wali siswa gitu. Kepada wali siswa terkait dengan mungkin yang pertama adalah ya tadi misalnya tentang apa namanya mungkin dibuat indikator-indikatornya berarti indikator pertanyaannya terkait dengan kepuasan pelanggan di sini ya. Misalnya tentang pembelajarannya gitu ya, pembelajarannya apakah memuaskan, apakah sesuai dengan keinginan atau apa gitu kan. Kemudian juga sarana prasarana gitu ya. Mungkin bisa dijabarkan apa namanya tata tertib seperti itu loh. Pokoknya tentang mungkin ini perlu dibuat satu apa namanya survei kepuasan pelanggan yang mungkin bisa dibuatkan secara Google Form aja. Iya. Dibuat Google Form kemudian disebar kepada wali siswa gitu ya. Wali siswa terkait dengan apakah wali siswa puas dengan pelayanan dari Muhammadiyah gitu. Baik dari segi pembelajarannya, sarananya, tata tertibnya, siswanya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dibuatkan aja. Bisa Semacam juga angket gitu ya, Bu? iya betul seperti angket gitu. Bisa juga mungkin kalau sekarang makan banyak Google lah ya gitu. Tinggal cari aja lah contoh angket gitu ya, survei kepuasan pelanggan gitu di sekolah gitu. Gampang lah sekarang mah tinggal pakai Google aja. Berarti arahnya ke wali siswa dan juga murid mungkin ya? Ya, wali siswa itu kan juga dia itu kan apa namanya, pengguna jasa kita kan. Jadi mereka inilah yang puas atau enggak dengan layanan kita gitu. Siap. Poin berikutnya adalah tentang RPP. Kalau untuk SMA ini kan ada beberapa mapel tuh di situ bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA dan IPS. IPS ini maksudnya diwakili oleh 3 atau satu perwakilan satu kayak geografi, ekonomi dan sosiologi, Bu. Saya pikir ini disiapkan aja lah semuanya ya, PKN, geografi, terus apa lagi ya? Sejarah Indonesia ya? Ya, sejarah Indonesia. Sejarah Itu Indonesia masuk ya. ke rumpun IPS ya berarti ya, Bu? Iya, rumpun IPS aja pokoknya nih. Nah. Kalau madrasah ada terkait dengan agama nggak, Bu? Nah, itu dia. Kalau di sini kan ini kan secara umum ya. Khawatirnya juga tetap ditanyakan, tetapi untuk yang agama saya pikir mendingan tetap diinikan aja. Kalau perlu Gitu ya. udahlah semuanya aja kalau kata saya disiapkan aja nanti dimasukkan ke dalam satu folder.
RPP teman-teman ini, kemudian diinin dulu, dijudulkan dulu mata pelajaran apa, jadi nanti ya si asesor ini tinggal berselancar aja di drive kita gitu kan, di folder kita gitu. Gitu Ya, ya, ini lagi proses ini belum. disiapkan aja ya semuanya gitulah. Ya. Jadi insya Allah untuk 10 poin pertama, insya Allah tidak ada menjadi kendala gitu. Insya Iya, Allah. alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya. Sudah proses lah untuk pelengkapannya. Gitu. Iya, sip. Berikutnya poin ke-11 terkait dengan kisi-kisi soal dan instrumen penilaian. Nah, untuk kisi-kisi soal sendiri kita punya dokumen itu kisi-kisi soal PTS dan PAS. Kalau untuk harian kayaknya agak sulit itu, Bu. Itu nggak apa-apa gimana, Bu? Di sini memang formatif dan sumatif ya. Kalau formatif itu berarti kan harian ya. Kisi-kisi dan soal instrumen penilaian. Untuk SMA sama dengan RPP, maksudnya ada di dalam RPP. Saya pikir tidak apa, teman-teman diminta aja untuk yang kisi-kisi atau instrumen penilaian hariannya. Itu kalau harian itu kan sebetulnya lebih mudah ya. Mereka kan misalnya di postes ya. Postes itu dibuatkan aja lah berapa pertemuan gitu. Saya pikir kalau postes itu nggak terlalu banyak biasanya, kalau misalnya esai paling 5 kan gitu ya. Tinggal ditambahkan indikator indikator soalnya gitu. Gitu aja. Pasti ada kalau di RPP itu pasti ada kok. Ininya kan pertanyaannya. Ya. Iya. Pertanyaannya pasti ada. Maksudnya kalau di dalam RPP itu di lampiran itu kan pasti ada materi dan kemudian juga soal gitu kan. Kalau untuk RPP itu RPP pandemi atau RPP normal, Bu? Karena kita punya yang lebih lengkap itu RPP pandemi, Bu. Nggak apa-apa. RPP itu sebetulnya kan yang penting komponennya lengkap gitu aja. Ada di komponen itu yang pandemi juga kan itu sebetulnya lengkap kan, sudah ada sampai ke penilaian juga walaupun mungkin sederhana gitu kan. Tapi di penilaiannya kan mungkin banyak yang lampiran tapi lampirannya nggak ada gitu ya. Sekarang mah diadain lah untuk ini gitu. Ini untuk unggahannya itu RPP tahun ini atau tahun sebelumnya ya? Di sini tidak disebutkan berapa tahun ya. Biasanya kan kalau misalnya kalau misalnya 3 tahun disebutkan di sini 3 tahun. Kalau tidak disebutkan ya siapkan aja yang sekarang. Nggak apa-apa. Kayaknya ini kan contoh aja. Iya. Berikutnya analisis pencapaian kompetensi itu dari tahun berjalan, sampel mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan PKN. Kalau untuk ini analisis pencapaian kompetensi itu semacam rapot atau leger gitu, Bu, mungkin. Analisis pencapaian kompetensi itu ya leger bisa ini ya. Kalau misalnya atau analisis butir soal ketika ulangan atau ketika kalau misalnya ujian itu suka diambil ininya enggak analisis butir soalnya suka ada enggak? Itu adanya di kisi-kisi sih, Bu. Kemudian dianalisis kisi-kisinya. Kalau ini kan pencapaian kompetensi itu berarti sudah hasil ya, sudah nilai. Jadi ketika nilainya anak-anak itu banyak kan misalnya nilainya di bawah KKM. Nah, itu kan perlu analisis tuh. Di mana di soal yang mana mereka itu kesulitan. Berarti apakah soalnya valid atau tidak valid nih. Jadi ada analisis butir soal. Nanti saya juga punya nanti kalau misalnya ya dibuatkan aja kan cuman matematika, bahasa Indonesia dan PKN ya.
nanti dibuatkan aja analisis butir soalnya dari dari harian lah gitu ya, dari ulangan harian yang teman-teman buat, dimasukkan ulangannya itu dimasukkan ininya PG-nya ya, ABC-nya, kemudian nanti keluar tuh langsung seret gitu ya. Soal yang mana gitu, yang sulit kelihatannya, mana yang enggak. Yang penting ada buktinya aja. Ya, nanti saya kasih contohnya ya. Oke. Mohon izin Bu Diana ingin menyampaikan Baik, pertanyaan. silakan, monggo. Mana Bu Diana? Ya, silakan Bu Diana. Maaf Bu Endah, saya mau nanya masalah yang tadi analisis pencapaian kompetensi ya Bu. Nah, analisis pencapaian kompetensi itu kan tadi masuknya di di butir soal ya Bu. Berarti itu dia bisa berkaitan dengan remedial atau pengayaan nggak sih Bu? Jadi kalau misalnya ada soal nih, misalnya soal ulangan harian pertama nih, dia udah ada nih soal ulangan harian pertama. Kemudian kan pasti ada hasil dari si nilai tersebut. Nah, itu pasti ada di analisis pencapaiannya, butir-butirnya, yang mana yang salah, yang mana ini. Nah, berarti kan itu ada nilainya dia. Kemudian, nah dijadikanlah dia soal dari perbaikan tersebut. Nah, adanya juga dari dari nilai dari si pengayaan tersebut. Kayak gitu nggak sih, Bu? Jadi saling berkaitan di remedial dan di pengayaan tersebut. Betul, betul banget. Jadi setelah si soal ini, hasil anak-anak ini, jadi kan nanti dimasukkan tuh per siswa ya. Makanya kalau ulangan jangan diilangin tuh dulu kertas si anak, kemudian dimasukkan tuh per jawaban si anak gitu ya, nomor 1 A, B, C, D, masukin dulu deh tuh. Nanti seret langsung keluar tuh kalau di aplikasi ya, langsung keluar sebentar, ini nge-zoom 2 saya. Mana yang soal yang mana dari satu kelas ini yang ternyata salah semua misalnya gitu. Berarti kan itu yang yang valid atau tidak valid nih soal. Sebetulnya soal valid atau tidak valid itu bukan berarti karena siswanya tidak bisa mengerjakan ya. Bisa jadi memang jadi itu bukan indikator valid atau tidak valid ketika siswa ternyata banyak yang tidak bisa mengerjakan gitu ya. Tetapi bisa jadi itu karena memang kualitas kita menyampaikannya ketika materi itu memang masih kurang gitu ya. Nah, kemudian setelah kemudian dianalisis itu soal-soal tersebut gitu kan, dan siswa mendapatkan nilai berapa gitu kan, si A 60, si B 80, 70. Nah, ketika ada yang di bawah KKM, itu kemudian dijadwalkan untuk remedial gitu. Nah, di sinilah kan dapatlah remedial nih anak-anak yang remedial. Yang di remedialnya yang mana? Yang di remedial hanya adalah soal-soal atau pertanyaan yang kira-kira memang anak tersebut salah gitu ya. Gitu. Atau ya tapi terserah ya kalau misalnya soalnya gitu ya, kalau misalnya memang mau keseluruhannya lagi diujikan silahkan gitu ya. Yang jelas harus ada jadwal remedialnya, kemudian ada hasil remedialnya. Nilai ketika sebelum remedial berapa, kemudian sesudah remedial berapa.
Nah, itu harus ada nilai perbandingannya gitu ya. Nah, itu ada bukti fisiknya tuh si guru gitu ya. Nah, kemudian pengayaan. Kalau pengayaan ini bukan untuk anak yang kurang atau di bawah KKM, tetapi justru anak-anak yang nilainya bagus, yang selalu bagus, anak-anak yang kita pikir ini adalah anak pintar, gitu ya. Nah, pengayaan di sini ini adalah penambahan materi atau penguatan gitu ya kepada siswa-siswa yang memang di atas rata-rata gitu. Jadi di sini juga bukti fisiknya apa? Dibuatkan jadwal pengayaannya, gitu kan. Kemudian ada daftar hadirnya. Sama dengan remedial ya. Remedial juga dibuatkan jadwalnya, kemudian daftar hadirnya ada, kemudian ada hasilnya. Jadi ada 3 tuh. Jadi ada jadwal remedial dan jadwal pengayaan. Kalau jadwal remedial adalah untuk siswa yang kurang dari KKM, sedangkan kalau pengayaan adalah siswa yang memang sudah melebihi KKM atau anak-anak yang perlu tambahan gitu. Jadi seperti itu. Tapi Bu, kalau ini kan kalau misalnya ulangan harian itu kan pasti per KD ya. Misalnya KD 3.1 dengan 4.1. Nah, itu baru kita mengadakan ulangan harian atau ada langsung 4 KD. Ada kayak seperti saya kan kalau bahasa Indonesia itu 3.1 dengan 3.2 itu kan berkaitan satu judul juga. Makanya saya ulangan hariannya itu di 3.1 dan 3.2. Nah, itu kan di ulangan hariannya. Nah, apakah kita buat seperti itu? Jadinya perulangan itu adalah per KD-nya untuk mengadakan si remedial dan pengayaan. Karena saya sudah buat untuk tahun ini ya Bu, kan yang masih berjalan. Kemarin saya sudah ulangan harian untuk kelas 10, 11, dan 12. Nah, mereka pun kan pakai Google Form. Nah, kemudian saya juga menyalin hasil mereka kan kalau misalnya pakai kertas atau pakai ini kan lebih gampang tuh Bu masukin ke aplikasi. Nah, sedangkan kalau di Google Form tersebut kan dia cuma ada hasilnya saja. Kita harus ngolah lagi di analisis di butir ulangan hariannya tersebut gitu kan. Nah, itu apakah nanti yang di-upload itu hanya yang kita udah pelajari aja, misalnya dia cuman hanya 1 KD, ya 1 KD kita upload, atau beberapa ulangan harian yang kita upload. Kan di sini kan itu yang mewakili itu kan pelajaran saya sendiri nih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika kan. Nah, itu kan pasti semua tingkat kan, yang 10, 11, dan 12. Tapi kalau misalnya kan kalau sekarang lagi berjalan nih pasti hanya baru 2 ulangan saja yang udah dilaksanakan. Kalau misalnya yang tahun lalu kan saya jujur saja, kalau yang tahun lalu juga saya tidak membuat, giliran suruh membuat pasti saya baru membuatnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti yang diupload itu untuk tahun ini ya kemungkinan saya baru ada 2 nilai ulangan harian tersebut. Jadi saya buat itu soal ulangan harian 10, kemudian saya analisis siapa yang melakukan pengayaan dan perbaikan. Nah, perbaikan itu saya ambil dari soal yang terlalu sulit, tapi saya sebelum saya mengadakan remedial, pasti saya kasih tahu dulu nih jawaban si anak-anak tersebut dulu, yang mana letak dari kesalahannya. Nah, besoknya baru saya mengadakan remedial dengan soal, saya ambil 5 soal yang sama. Bagaimana anak itu ada perubahan atau tidak. Nah, kecuali kalau soal pengayaan. Kalau soal pengayaan sendiri, saya kadang membuat esai ataupun saya suruh membuat sesuatu itu sendiri gitu. Nah, tapi itu ada Bu nilai dari hasil pengayaan dengan hasil perbaikan tersebut. Tapi saya baru buat itu adalah 2 kali ulangan saja. Apakah nanti kalau proses penguploadan untuk mata pelajaran yang sudah ditentukan itu bisa hanya segitu aja Bu, karena di sini kan udah ditulisin dengan jadwal remedial dan jadwal pengayaan juga kan. Nah, itu sekaligus dari nilai-nilai yang di situ Bu. Ya, Bu. Iya. Jadi ini kan berarti sebetulnya kan
ini disatukan ya, berarti dalam satu file gitu kan. Dan ini berarti kan jangan yang berat-berat. Kalau berat-berat susah nguploadnya gitu ya. Jadi mungkin perlu juga dikompres kan. Jadi ini berarti menurut saya tidak harus banyak. Yang penting ada yang mewakili gitu. Jadi seperti tadi kata Bu Diana, saya baru 2 KD nih, nggak apa-apa, 2 KD lah gitu ya. 2 KD lah kita ini kan, tapi harus ada kita lengkapi dengan misalnya jadwal remedialnya kapan, kemudian nama-nama siswanya gitu ya, absensinya gitu kalau bisa ya. Anak-anak suruh atau misalnya pakai Google Form aja tuh absensinya gitu ya, biar cepat si anak gitu kan. Dan kemudian karena kan memang PJJ, kalau PJJ berarti absen bisa akan dibolehkan ya untuk pakai Google Form dan kemudian dan nilainya gitu. Nilai berarti kan dan nilai mungkin ketika rekap nilai itu harus ada perbandingan nih ketika nilai awal dengan nilai remedialnya gitu. Nilai awalnya berapa, remedialnya berapa gitu ya. Jadi ada progresnya enggak ya ternyata kalau misalnya remedial lagi, nah berarti kan harus ada remedial kedua kan gitu. Jadi seperti itu. Dan pengayaan pun sama, lengkapi kalau mau lengkap nih ya, lengkapi dengan jadwal pengayaannya, kemudian dari 2 KD tadi ya, Bu Diana ya, nggak apa-apa, menurut saya nggak masalah gitu ya. Karena di sini tidak disebutkan tahun berapa gitu. Kemudian jadwal pengayaannya, kemudian absensi siswanya, kemudian tadi nilainya. Soalnya juga gitu ya, kalau bisa di bawahnya tuh ada soalnya, kemudian kemudian nilainya. Gitu. Ya. Jadi berarti hanya 3 ya di sini, matematika, bahasa Indonesia dan PKN. Utamakan yang 3 ini melaksanakan itu gitu ya. Remedial dan pengayaan dan juga analisis butir soal. Gitu ya. Oke. Kalau misalkan pengayaan remedial itu bentuk soalnya sama, kemudian kalau yang pengayaan bentuk soalnya adalah proyek itu nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya pengayaan. Kalau pengayaan itu kan berarti pendalaman materi gitu, pendalaman materi dari Saya biasanya pakai proyek Bu kalau yang sudah pinter gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak remet. Kan, pengembangan. Bagus, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Berikutnya. Oke, lanjut. Untuk RPP Bu itu berarti hanya Bu Diana suaranya masih di mute. ya Allah. Udah teriak tapi nggak kedengeran. Bu, itu kan kalau misalnya RPP kan itu tadi ada RPP ya, Bu. Nah, RPP itu kan berarti hanya RPP saja ya, Bu, tanpa embel-embelnya. Maksudnya seperti KKM, Prota, Prosem, kan berarti kalau misalnya dinamakan perangkat pembelajaran itu berarti kan keseluruhan. Nah, tapi di sini namanya adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Berarti penguploadannya dia hanya bentuknya RPP saja toh gitu. Iya, Bu. Ya, RPP tapi lengkap ya dengan lampirannya. Di situ ada materinya dan juga soalnya. Jangan sampai cuma di bawahnya cuma lampiran, tidak ada materinya dan tidak ada soalnya. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Baik, poin berikutnya adalah terkait rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS. Nah, ini kita juga sudah konsultasi dengan bendahara sekolah terkait dengan RKS. Cuma kan di kita kan ada RKAM itu, Bu. Apakah itu sesuai dengan tahun ajaran ataupun di situ kan pakainya tahun BOS ya, Bu. Dan itu kan tidak sesuai dengan tahun ajaran. Bagaimana, Bu, kalau untuk RKS ini? Saya pikir RKS itu kan sama dengan RKAM ya. Yeah. Jadi RKAM gitu. Jadi kita ya hadirkan yang sudah ada aja gitu, yang sudah kita punya gitu, yang sebelum-sebelumnya juga kan gitu kan. Ini cuma diminta 1 tahun kok, berarti dari yang 2020 ya.
Ya, 2020 sampai bulan Yang kemarin ya? ya Januari Juni sampai Januari, Juni, Juli Desember. ya Juni Desember. Yang sekarang juga kan? Sekarang juga kan ya udah ya? Yang sekarang Yang Juni ya, Desember. ya Juni Desember. Ya udah, ini cuma setahun itu aja. Berarti di ini ya Bu, yang dari aplikasi di PDF kan atau di? Ya, betul. Di PDF kan, di screenshot bisa gitu ya, kemudian nanti dikompres ya, kemudian diunggah gitu aja. Tapi ini untuk yang RKAM sesuai dengan RKAM atau kan ada sumber dana lain Bu terkait RKAS ini kan, kalau kita kan di situ kan terkait laporan bos saja Bu. Kalau untuk sumber dana lain bagaimana Bu? Ini ketutup dari sana atau dari saya? Oh, udah bisa. Ya, ini kan untuk dokumen rencana kegiatan anggaran sekolah. RKAM ya. Jadi kalau bisa, kalau memang misalnya ada dari pemasukan yang lain, ya nggak apa-apa, diinikan aja juga gitu. Kalau menurut saya kan namanya juga rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Anggaran sekolah kan itu bukan hanya dari bos aja kan gitu ya, pastinya gitu kan, bisa juga dari ini. Yang jelas ya kita laporkan saja sesuai dengan yang ada aja gitu. Kalaupun yang sesuai aplikasi juga nggak apa-apa kali ya Bu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, terus poin berikutnya adalah dokumen rencana kerja sekolah atau RKS 4 tahun. Nah, udah belum yang kemarin saya kasih contoh? Ya, tinggal edit Bu. Ya, RKM ya, 4 tahunan. Kalau RKM itu 4 tahunan ya, gitu. Jadi itu adalah rencana kerja madrasah selama 4 tahun. Nanti kalau dipecah lagi menjadi RKT, ya, RKT itu. Jadi kan kalau di di RKM itu kan ada ini kan di dalam kotak-kotaknya tuh dari 2020 sampai 2021 apa aja gitu kan programnya. 2022 2023 apa aja. Nah, ketika pecahannya itu nanti di RKT, diambillah program-program per tahun itu masuk ke RKT, rencana kerja tahunan gitu. Ya. Oke, lanjut. RKT nggak ditanyakan ya? Halo? Iya, Bu. RKT ditanyakan nggak ya? RKT enggak kayaknya Bu, itu RKS doang itu. Iya, RKM. Jadi tapi kalau menurut saya tetap disiapkan ya. Jadi RKT itu kan tinggal diambil per tahunnya aja, per anggaran per program per tahun yang ada di RKM itu dipecah, diambil gitu. Tahun segini cuma ini nih programnya, ya ambil itu program itu gitu. Program jadi tapi RKT itu adalah ketika kita melakukan kegiatan, maksudnya di tahun yang ketika kita melakukan kegiatan. Seperti ini yang dibuat 4 tahunan dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau kita terakhir akreditasi itu 2016, Bu. Berarti kemungkinan 17 sampai 20 atau 16 sampai 20 atau 21 sampai 24. 16 20 berarti kan itu sudah dilakukan tuh. Itu harus ada RKT-nya tuh. Nah, kemudian 2021 sampai 2024. Nah, 2021 baru RKT-nya baru 2021 yang keluar gitu. Berarti kemungkinan 16-20 ya, Bu? Ya, 16-20 harus ada RKT-nya. Kemudian 2021 juga harus ada RKT-nya tuh. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan ini kan kalau tidak ditanya, kalau misalnya di sini tidak harus upload, tetap dilakukan aja. Takutnya di visiting itu yang dia tanyakan gitunya.
Ya. siapkan. Oke, ya lanjut. Berikutnya adalah daftar penggunaan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Nah, lalu ini apa itu maksudnya, Bu? Daftar penggunaan Sarpras sebagai media dan sumber belajar. Nah, ini misalnya di lab ya, di lab komputer. Di lab komputer ini ada jadwal penggunaan, ada juga apa tuh? Kalau misalnya apa sih? Kalau misalnya ini tuh apa ya? Kalau misalnya apa jadwal penggunaan apa ketika si guru itu menggunakan lab gitu kan ada apa sih? Kalau misalnya ini tuh Buku ini apa pinjaman gitu. Peminjaman. ya betul. Macam buku tamu gitu loh. Kalau misalnya Sarpras itu buku pinjaman ya. Gitu. Penggunaan itu ada buku pinjaman dan pinjaman dan pengembalian. Ya, kalau Sarpras yang lain nih ya, misalnya bola atau apalah gitu ya. Jadi kan kalau apa wakil sarana kan harus punya apa namanya? Daftar penggunaan barang gitu kan. Daftar atau LCD mungkin ya, Bu? ya LCD gitu, peminjaman LCD atau misalnya atau apa kalau ini bukan perawatan ya. Kalau penggunaan berarti kan menggunakan, berarti peminjaman gitu atau apa namanya pemasangan atau misalnya kalau misalnya Penggunaan aula mungkin biasanya ada suratnya itu penggunaan aula. Ya, betul. Fasilitas lainnya. Pengajuan peminjaman, kemudian nanti ada tanda tangan peminjaman, kemudian ada pengembaliannya. Jadi ada buku itu, ada buku peminjaman dan pengembalian ya, atau buku atau di situ buku penggunaan apa namanya sarana, ya sarana prasarana gitu. Ya. Berikutnya adalah laporan evaluasi dan refleksi diri. Ini apa itu maksudnya? Laporan evaluasi dan refleksi diri. Ini evadir ya, evadir guru dengan mapel berbeda. Oke, untuk evadir nanti saya ada contohnya, nanti saya kirim. Nanti berarti diwakili oleh 3 orang ya, 3 orang membuat dengan mapel yang berbeda, membuat evadirnya. Evadir itu evaluasi diri selama dia menjadi apa namanya pendidik. Saya ada contohnya nanti saya kirim. Oke ya. Kemudian laporan umpan balik dari siswa dan yang 19 itu nyambung kayaknya itu laporan umpan balik dari teman sejawat. Ya, ini terkait dengan PKG semua sebetulnya nih. Oke, yang tadi ya. Umpan balik dari siswa, umpan balik dari teman sejawat, ini ada di aplikasi PKG nih. Tuh, ada di aplikasi PKG. Dalam artian nanti di situ ada, atau nanti gini deh, nanti saya kasih contoh formatnya ya. Saya kasih contoh formatnya, kemudian nanti apa siswa ini, jadi format tersebut diminta kepada siswa gitu untuk menilai guru gitu ya, untuk menilai guru A misalnya. Tapi yang mengajar ya, kalau yang tidak mengajar jangan gitu kan, karena dia kan harus menilai guru tersebut ketika pembelajaran, ketika sikapnya dan sebagainya. Kemudian umpan balik dari teman sejawat. Nah, kalau ini berarti guru menilai guru gitu ya. Guru menilai guru. Ini juga ada di aplikasi PKG sebetulnya. Tapi nanti saya coba nanti saya download ya. Saya minta ke Man4 gitu untuk formatnya. Kemudian nanti teman-teman tinggal apa namanya? Ya mungkin tinggal print kemudian nanti kasih ke sesama sejawat untuk saling menilai gitu ya. Kemudian nanti diupload di PDF kan, kemudian diupload gitu aja. Ya, untuk yang ini ya PKG ya. Oke, lanjut ke 20. Ke-20 adalah kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi. Nah, ini adalah diseminasi hasil evaluasi dan refleksi.
Jadi ini seolah-olah gitu ya, ada guru, salah satu guru gitu ya. Jadi mungkin ini perlu adanya sedikit apa ya, diinikan dengan foto aja lah. Jadi mungkin ini seperti sekarang lagi ngumpul ya? Lagi ngumpul nggak? Ngumpul, Bu. Ketika ngumpul ini difoto aja salah satu guru gitu ya, tetapi sedang apa namanya berhadapan dengan teman-temannya gitu ya, seolah-olah sedang apa namanya mengevaluasi dan merefleksi dirinya gitu. Maksudnya di sini adalah apa namanya dia mencoba mengevaluasi dirinya di Evadir tadi ya, merefleksi dirinya, bagaimana sebetulnya saya ini ketika mengajar seperti apa gitu kan. Apalagi setelah mendapat masukan misalnya dari ini berkaitannya dengan nomor 19 juga dari teman sejawatnya. Kemudian dia bagaimana ketika dia mendapat masukan dari siswanya. Nah, ini kemudian seolah-olah guru tersebut merefleksi dirinya di depan teman-teman gitu ya. Mengevaluasi dan merefleksi dirinya. Jadi menurut saya bukti fisiknya adalah buatkan saja mumpung sekarang teman-teman ada di situ ada satu orang yang sedang seolah-olah mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan dirinya lagi ngomong lah gitu ya. Tapi di situ dibuatkan fotonya. Yang kedua, dibuatkan absensinya ya. Di absensi tersebut diinikan dijudulin gitu ya. Diseminasi hasil evaluasi dan refleksi atas nama. Nanti di bawahnya nama guru siapa gitu ya. Kemudian mata pelajaran apa gitu. Buatkan aja sekarang teman-teman lagi pada ngumpul kan? Foto aja di situ bergantian lah. Termasuk mungkin masalah misalkan guru dipanggil oleh kepala madrasah terkait dengan evaluasi kinerja dan sebagainya, itu masuk ke poin ini kali ya? Kalau ini kan diseminasi ya. Kalau diseminasi itu bagaimana dia menceritakan kembali gitu ya kepada teman-temannya, mendeseminasikan gitu. Jadi harus di depan halayak gitu. Ya. Bahan paparannya bahan paparannya ya dibuatkan aja misalnya ya ini kan terkait dengan ambil beberapa indikator dari dia tentang dia gitu ya, tapi indikator tentang dari cara mengajar saya tuh menurut siswa saya seperti ini misalnya, menurut teman saya seperti ini gitu. Jadi sesuaikan dengan nomor 18 dan 19 aja, buat satu paparannya kayak PPT dikit lah gitu ya. Seperti itu. Tapi jangan lupa nih dibuat daftar hadir, mumpung sekarang ngumpul buat aja daftar hadirnya tuh. Tanda tangan lah gitu ya. Tapi tanggalnya jangan tanggal sekarang. Gitu ya. Oke, lanjut. Ya, berikutnya adalah laporan pengembangan profesi guru, undangan, surat tugas, daftar hadir, materi paparan, foto kegiatan, dan laporan kegiatan. Ya, pernah melakukan pelatihan di sekolah nggak internal? Untuk sekolah pernah, kemudian dengan Kemenak, kemudian dengan lembaga, dengan kampus, dan juga dengan lembaga masyarakat juga pernah. Ya, boleh. Nah, di sini laporan kegiatan pengembangan profesi guru kan, ya berarti bisa berupa seminar, bisa berupa pelatihan, bisa berupa workshop. Nah, bukti fisiknya apa? Ada undangannya, ada surat tugasnya, ada daftar hadirnya, ada materi paparannya, PPT-nya, ada foto kegiatannya dan laporan kegiatannya. Ya, kalau misalnya bisa, kalau mau menyangkut ini semua, mendingan
kegiatan yang dilakukan oleh sekolah di sekolah dalam hal pengembangan profesi ini gitu. Misalnya apa namanya? Misalnya apa Pelatihan. Iya pelatihan. Pelatihan gitu, pelatihan atau workshop pembuatan Webinar. perangkat pembelajaran misalnya gitu ya, atau workshop pembuatan soal gitu. Tapi ya ini ada undangannya, ada surat tugasnya, ada daftar hadirnya, dibuat aja lah. Ada PPT-nya, PPT ngambil aja kan dari Google banyak. Foto kegiatan, ya ketika teman-teman ngumpul aja gitu, atau lewat Zoom juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Laporan Berikutnya kegiatan yang penting dokumen. adalah laporan kegiatan sudah terlaksana gitu. Gitu. Oke, lanjut. Terus berikutnya adalah dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru. Itu bisa berbentuk makalah, video, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan panduan. Nah, kalau ini diseminasi. Kalau diseminasi adalah ketika teman-teman ada yang mengikuti pelatihan atau workshop atau seminar di luar gitu ya. Kemudian diseminasikan ya, dipaparkan kembali di depan teman-teman di sekolah nih, gitu ya. Dipaparkan kembali. Jadi ditularkan gitu ya ilmunya gitu. Ininya apa? Bukti fisiknya apa? Ada makalahnya atau PPT-nya gitu ya. Salah satu juga nggak apa-apa, nggak harus ada semuanya ini gitu ya. Oh, ada namanya fotonya gitu seperti itu. Sebetulnya bisa diada-adakan lah sebenarnya. Jadi ngajarin ya. Habis gimana kalau udah mepet ya? Gitu. Tindak lanjut dari sebuah kegiatan mungkin ya Bu, lebih Iya, tepatnya. betul. Tindak lanjut dari keikutsertaan teman-teman mengikuti kegiatan di luar, kemudian ditularkan ilmunya kepada teman-teman yang ada di sekolah, gitu. Ya. Baik, kemudian poin selanjutnya adalah Misalnya nih seperti kemarin kan Pak Anwar mengikuti yang seminar itu kan, yang sama saya, diseminasikan kepada teman-teman di sekolah. Itu kan ada materinya kan? Itu aja contoh udah tuh Pak Anwar. Siap. Ya, lanjut. Kemudian daftar hadir rapat pengembangan visi misi. Nah, visi misi. Visi misi terakhir kali itu ada perubahan nggak visi misi? Sementara belum Bu, karena kan untuk perencanaan itu perlu adanya rapat lagi. Terakhir pembuatan visi misi kapan? Tahun berapa? Kalau nggak salah 2018 Bu. 2018. Ada bukti fisiknya nggak? Daftar hadirnya, dokumentasinya, kemudian notulennya ada nggak? Ada yang terakhir 2018 itu. Yang bikin agenda. Ada nggak? Nanti dicek deh Bu kalau ini. Iya. Insya Allah ada. Nah, di daftar hadir itu jangan hanya guru ya, kalau visi misi harus memuat komite juga. Harus memuat komite juga atau yayasan atau mungkin tokoh masyarakat. Ya. Jadi kalau visi misi seperti itu. Jadi jangan hanya guru dan kepala sekolah, tetapi di situ harus ada di daftar hadir harus ada dari unsur komite, dari unsur yayasan mungkin kalau Muhammadiyah ya, unsur yayasan gitu ya. Tidak harus banyak karena kan yang penting ada yang mewakili. Ya, mungkin yang bisa dicorek-corek untuk tanda tangan daftar hadir lah. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Kemudian foto, pamflet, brosur, video kegiatan, sosialisasi visi misi. Ya. Ya itu tadi dokumentasi visi misi ya. Ini sosialisasi. Nah, ketika tahun 2018 ini membuat visi misi, kemudian disosialisasikan visi misi ini kepada sivitas akademik
sekolah gitu. Berarti di situ ada foto dokumentasi ketika penayangan visi misi. Kapan? Mungkin ketika raker gitu kan, atau kalau misalnya oh nggak ada Bu Endah, ya bikin aja sekarang visi misinya tayangin, kemudian teman-teman Siap. kepala sekolah lagi menjelaskan gitu ya, kemudian ada guru-guru gitu ya. Oke, lanjut. Termasuk rapat orang tua biasanya kita Ya, boleh, komunikasi. boleh. Termasuk apa namanya sosialisasi kepada orang tua, misalnya ada daftar hadir dan sebagainya, silakan aja, boleh. Terus kemudian 2 laporan kegiatan yang merupakan implementasi dari visi misi. 2 laporan kegiatan yang merupakan implementasi visi misi. Ya, berarti di visi misi ini mengandung biasanya kan ada turunan ya, ada turunan Ya. dari visi misi ini, kemudian kegiatannya apa. Nah, di kegiatan itulah yang harus ada laporannya. Ya, buat aja lah. Banyak benar katanya ya. Lanjut. Dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi, tujuan dan rencana sekolah. Kalau ini tahunan ini, Bu. Ya, tahunan. Dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi misi, tujuan dan rencana sekolah. Ya, ini berarti apa namanya? Laporan evaluasi tahunan. Ini bisa di rapat kerja. Kalau raker suka ada kan dokumen? Ada. Rakernya. Udah raker aja ini mah. Di raker itu biasanya kan suka ada di depannya visi misi juga kan? Iya. Untuk penyampaian kepala madrasah biasanya diawali dengan pemaparan itu. Iya. Kemudian dokumen rekomendasi dari hasil evaluasi atau notulen rapat juga insya Allah udah aman itu. Kita setiap raker ada notulennya. Iya, sip. Ya, ini sehubungan dengan 26 tadi kan? Ya. Kemudian dokumen visi misi versi sebelumnya dengan versi setelah perbaikan. Nah, ini. Berdasarkan rekomendasi, dokumen visi misi versi sebelumnya dan versi setelah perbaikan berdasarkan rekomendasi. Tidak ada perbaikan kan? Ya tinggal rekomendasinya aja dibuatkan. Masih pakai visi misi yang lama. Iya, betul. Dibuatkan rekomendasi bahwa visi misi masih menggunakan visi misi sebelumnya, tidak ada perbaikan. Kemudian jadwal supervisi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah 3 tahun terakhir. Ada kan? Katanya udah kemarin. Ya, kalau supervisi dengan PKG itu bedanya di mana, Bu? Saya kurang paham itu. Bedanya hanya di instrumennya, instrumen penilaiannya aja. Kalau misalnya supervisi itu kan cenderung hanya apa namanya ketika guru memantau atau melihat guru tersebut melakukan kegiatan pembelajaran ya, dari mulai perencanaan, kemudian kegiatan pembelajaran dan evaluasinya seperti apa. Nah, kalau misalnya PKG itu mulai dari pengamatan dari awal. Pengamatan dari awal itu apa? Berupa wawancara. Sebetulnya misalnya apa namanya termasuk di situ perangkat-perangkatnya sih sebetulnya ya. Jadi apa namanya? Jadi sifatnya tuh dari pengamatan dari awal gitu ya, dari awal terhadap guru tersebut. Kemudian apa namanya? Melihat juga sama seperti supervisi, melihat pembelajaran seperti apa. Kemudian pemantauan selama kegiatan supervisi sampai kemudian apa namanya terakhir adalah penyimpulan berapa nilai kinerja daripada apa namanya guru tersebut. Bedanya adalah ketika supervisi hanya instrumen penilaian supervisi aja. Tapi kalau PKG itu ada apa namanya satu aplikasi yang di situ detail ya, ketika pengamatan si guru tersebut mengenal anaknya enggak gitu ya. Mengenal anaknya tuh dengan menanyakan berapa nih dari siswa di kelas ibu misalnya gitu ya, yang yang fokus dalam belajar. Yang paling bandel siapa?
Yang paling pintar siapa? Nah, kita bisa lihat tuh si guru tersebut ini mengenal siswanya enggak di dalam kelas. Jadi seperti itu. Jadi ada semua di aplikasi. Nanti aplikasi yang sudah saya berikan tinggal dimasukkan, supervisi sudah dilakukan kan? Ya. Nah, tinggal dimasukkan aja ke dalam, jadi orang-orangnya yang sudah disupervisi nggak usah disupervisi lagi gitu. Tapi masukkan tinggal ditambahkan dengan wawancara aja, wawancara untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi nanti tinggal print hasil aplikasi di PKG-nya tersebut, kemudian nanti ada nilainya seperti itu. Ya. Kemudian dokumen hasil observasi kepala sekolah terhadap guru di 3 tahun terakhir. Yang nomor berapa deh? Lupa. Nomor berapa? Nomor 30, Bu. Dokumen hasil observasi kepala sekolah terhadap guru di kelas 3 tahun terakhir. Lembar observasi atau catatan lain kualitatif. Hasil observasi kepala sekolah terhadap guru. Berarti kalau ini ya sama seperti supervisi ini kayaknya ya. Tapi khusus oleh kepala sekolah, ya supervisornya. Biasanya kita di supervisi ada penilainya, salah satunya dari kepala sekolah, mungkin dari data itu bisa di. Iya, bisa. Dari ini. Bisa. Khusus yang pelajaran ini ya, Bu? Iya. Khusus pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, PKN. Lanjut, An. Oke, lanjut. 31. Daftar hadir rapat RKS dan notulen. Ya, ini diadakan ajalah pembuatan RKM. Jadi pembuatan RKM itu sebetulnya kan bukan hanya oleh kepala sekolah, tetapi sama tim gitu kan, tim manajemen pembuatan RKM ini. Ya, tim manajemen ini berarti terdiri dari siapa aja nih? Berarti mungkin kepala sekolah, kemudian para wakil ya, dan staf mungkin ya. Staf mungkin. Jadi dibuatkan aja daftar hadirnya. Masuk nggak dong? Boleh. Pokoknya tim lah gitu. Apalagi ini ada RKM ya, berarti kan harus ada bendahara, operator mungkin ya kan? Dan bikin notulennya. Kemudian layanan kegiatan pelaksanaan program yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan. Program kegiatan yang melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan. Program yang melibatkan warga sekolah. Kira-kira pernah enggak melakukan suatu kegiatan yang melibatkan komite? Misalkan kalau pelepasan sama komite enggak? Ya biasa sama wali murid sih. Nah, seperti itu. Ada laporannya. Gitu. Ya. Kan melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini ya itu yang pelanggan gitu. Pelanggan itu wali siswa, bisa komite. Rapat orang tua mungkin masuk ke sini ya? Boleh. Ya, betul. Rapat orang tua atau parenting kalau ada. Total. Siap. Oke, lanjut. Kemudian laporan kegiatan pelaksanaan program kreatif dan inovatif berupa video atau foto hasil karya guru atau siswa atau karya ilmiah. Nah, dikumpulkan nih. Kerajinan gitu ya, hasil karya siswa difoto gitu ya. Difotokan atau mungkin divideokan gitu yang bagus gitu ya. Kalau ada beberapa hasil karya divideokan aja, bagus kan.
Kemudian karya ilmiah mungkin dari guru atau siswa. Ini kan guru atau siswa. Ya. Gitu ya. Harus ada yang mewakili nih, guru dan siswa. Dari guru siapa gitu, dari siswa siapa gitu. Buat apa gitu. Ya. Kemudian dokumen kerjasama sekolah atau madrasah dengan orang tua siswa, dengan masyarakat atau dengan masyarakat sekitar. Nah ini hampir sama dengan ini ya. Kalau tadi apa namanya laporan kegiatan yang melibatkan warga sekolah. Kalau ini dokumen kerjasama sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar. Nah ini juga bisa itu seperti tadi pelepasan tadi ya. Kalau ini kan laporan kegiatannya, kalau ini dokumen kerjasamanya. Ya, dokumen kerjasamanya apa namanya? Ya misalnya dengan notulen rapat, daftar hari rapat, foto atau videonya gitu. Dengan orang tua maupun dengan masyarakat seperti Betul. RT RW gitu ya. Mungkin Betul. untuk Bisa, kemarin bisa. kita Oh, itu laporan ya, Satgas. Nah, dengan puskesmas ya kan? Ya. Nah, dengan RT RW kemarin COVID PTM ya. Oke. Boleh. Kemudian berikutnya adalah dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan sekolah, misalnya dokumen pembagian tugas di bidang kebersihan, jadwal kebersihan, dan dokumentasi kegiatan. Iya. Ini mungkin dengan OB seandainya ada, mereka itu punya apa namanya, atau misalnya ada pembagian tugas di OB itu ada siapa yang apa di bidang kebersihan, ada jadwal kebersihannya enggak gitu kan, kemudian dokumentasi kegiatan ketika pembersihannya gitu. Atau bisa jadi ini ketika kerja bakti dengan siswa gitu ya, pokoknya terkait dengan Tugas kebersihan piket mungkin masuk sekolah. ke situ. Piket boleh, ketika siswa melaksanakan piket boleh difotoin gitu. Kemudian berikutnya adalah notulen raker atau pertemuan penyusunan kurikulum sekolah atau madrasah. Notulen rapat KTSP ya Bu ini. Notulen nomor berapa nih? Nomor 36. 36. Notulen raker pertemuan penyusunan kurikulum sekolah madrasah daftar hadir. Rapatkannya penyusunan kurikulum sekolah, iya, penyusunan KTSP, dokumen KTSP. Masih ada kemarin fotonya. Ah iya. Zoom juga kan, dengan Ibu. Kan kemarin dilampirkan juga kan di KTSP-nya ya. Cuman masalahnya itu KTSP udah di ini belum? Udah di tanda tangan belum kan, Will? Belum koordinasi lagi Bu untuk ke Ibu dulu kan. Kalau ini mah sebenarnya udah jadi Bu, cuma bener apa enggaknya kita nggak tahu. Oke, nanti kirimkan ke saya, nanti saya kirim verifikasinya. Saya tanda tangan virtual aja biar cepat. Kemudian nanti besok apa namanya? Besok atau lusa, besok ya pokoknya secepatnya itu ada yang ke Kanwil untuk tanda tangan ya, karena itu kan pedoman kegiatan harus ada gitu. Jadi khawatir ketika visiting itu yang pertama kali ditanyakan. Karena yang saya lihat kayaknya sepertinya asesornya Bu Artati ini gitu. Ya, jadi itu yang akan pertama kali ditanyakan, jangan sampai belum ditanda tangan oleh Kanwil gitu ya. Kemudian ketika di Kanwil mohon diinfokan bahwa kita mau akreditasi. Jadi jangan sampai lama karena Man7 sendiri Man7 sudah memasukkan KTSP dari beberapa minggu yang lalu belum selesai dan belum dibalikin. Jadi karena kita mau akreditasi ya bilang aja kita mau akreditasi. Kita terkendala ini Bu, terkendala kepala Kanwil yang baru kan kita namanya tuh masih Pak Saiful Mujab ya Bu, belum diganti karena NIP-nya nggak tahu. Iya NIP-nya nih saya belum dapat. Saya belum dapat NIP-nya juga nih. Mudah-mudahan nanti deh saya coba cari-cari lagi. Ya, nanti mudah-mudahan ada. Nanti langsung bergerak cepat ya untuk KTSP ya. Oke, lanjut.
Berikutnya adalah rekap nilai tahun kedua untuk SMP dan SMA, tahun kelima untuk SD. Berarti rekap nilai tahun kedua itu masih semester 2 tahun berarti. 2 tahun ya. 2 tahun ke belakang. Ya maksudnya berarti tahun kedua, berarti tahun lalu dan tahun ini, ya kan? Ya. Hmm. Insyaallah aman ini. Iya, itu berarti di ledger ya, ada kan? Kemudian panduan atau SOP pelaksanaan tugas guru atau tenaga kependidikan. Oke, ada nggak ini? Biasanya kalau apa namanya? Kalau di raker kan selalu diingatkan harusnya nih. Tata tertib guru dan Betul. juga Ya, pembagian kode tugas etik, guru. Nah, kode etik. kode etik, tata tertib. Mm-mm. Kemudian 40 itu jadwal mengajar guru, penugasan lain yang dibebankan kepada guru dan pembagian tugas mengajar. Insya Allah ada Ya, ini. SKBK ya, setiap semester ada lah ini. Oke, lanjut. Pembagian tugas guru. Terus dokumen penilaian kinerja guru. Nah ini. Nah, PKG. PKG. Penilaian kinerja guru. Berapa Kemudian format? hasil PKG. Hasil PKG-nya. Hasil PKG berarti berupa rekap nilai. Ya, rekap nilai daripada PKG tersebut. Gitu. Yang direkap ya. Sampai nomor 44 kemungkinan poinnya sama itu PKG terkait dengan dokumen PKG. Ya, gini aja. Mungkin biar cepet ya. Untuk PKG ini dibuatkan tetap dibuatkan SK penilai ya kan? SK penilai itu siapa menilai siapa? Satu orang bisa menilai sampai 4 ya. Mungkin kalau misalnya ini berarti penilainya misalnya kepala sekolah menilai ini di SK-nya ya. Kepala sekolah menilai para wakil. Para wakil itu menilai A, B, C, D, demikian sampai 4 ya gitu ya, sampai 4 orang. Nah, nanti untuk pembuatan hasil apa namanya? Memasukkan ke aplikasi PKG-nya masing-masing guru aja gitu. Masing-masing guru tapi dipandu gitu. Satu orang memahami dulu aplikasi PKG-nya. Gitu. Nah, kemudian nanti hasil dari nilai hasil PKG yang di-input oleh guru-guru tersebut ya, kemudian nanti direkap oleh kurikulum gitu ya. Direkap oleh kurikulum. Kalau misalnya bisa apa namanya di situ kan saya harus verifikasi tuh ya. Hasil dari itu direkap kemudian kirim ke saya, nanti saya verifikasi, saya tanda tangan. Gitu. Cepatnya aja bisa nggak minggu ini? Minggu ini. Ya, salah satu menginikan dulu aplikasi PKG-nya, kemudian teman-teman nanti dipandu untuk masuk ke aplikasi tersebut. Jadi masing-masing teman-teman membuat PKG sendiri, gitu. Tapi di situ memasukkan penilainya jangan penilai sendiri, tapi penilai yang sudah di Pak Anwar buat SK-nya, gitu. Ya. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Kemudian bukti penghargaan atau sanksi seperti piagam, sertifikat, foto, ini kita sudah coba kumpulkan untuk terkait sertifikat guru dan sebagainya. SK sudah mulai kita kumpulkan dokumennya. Insya Allah ini poin ini juga aman. Kemudian 46. Ini juga ini itu ada surat teguran seandainya ada ya. Kalau misalnya untuk guru ada. ini ya Bu, berarti ya? Ya, guru. Kemudian 46 panduan atau SOP pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, data inventaris. Kemudian apa tuh? Mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Iya. Ini untuk data inventaris sarana dan prasarana ini harus ada SOP standar operasional prosedur gitu ya, pengelolaannya seperti apa. Dari mulai perencanaan misalnya tahun ini pembelian apa, kemudian ada penghapusan enggak? Maksudnya ada
penghapusan barang ya, penghapusan barang enggak gitu. Jadi ada nanti saya punya apa namanya contoh ya, contoh dulu saya pernah jadi koordinator lab gitu ya, mungkin bisa di apa namanya di ATM ya. Nanti coba nanti saya kasih. Oke, lanjut. Kemudian dokumen rapat penyusunan RAPBS berupa daftar hadir dan notulen rapat. Dokumen rapat penyusunan RAPBM, rencana anggaran pendapatan belanja madrasah. Ya ini apa namanya daftar hadir dan notulen rapat. Ya maksudnya apa namanya penyusunan anggaran gitu ya. Penyusunan anggaran ini berarti bukan hanya BOS ya ini. Ya. Keseluruhan. Nah, itu untuk apa aja, berapa, kayak begitu-gitu tuh. Ya, itu juga mungkin manajemen ya. Bukan hanya ini loh, ini penyusunan ini dokumen rapat penyusunan RAPBM ini bukan hanya bendahara atau kepala sekolah, tetapi di sini harus berupa tim, Karena nanti contohnya berarti tim ini bisa dengan wakil-wakil ya, karena disinilah para wakil mengajukan program-programnya gitu. Ya, lanjut. Kemudian laporan keuangan 1 tahun terakhir dan hasil audit internal atau eksternal 3 tahun terakhir. Adakah? Kalau laporan keuangan, kalau audit itu berarti pemeriksaan, Bu? Iya, pernah nggak ada pemeriksaan dari eksternal? Dari Itjen misalnya, atau dari yayasan atau lembaga Muhammadiyah atau apa? Ada nggak? Biasanya. Yayasan paling, Bu, biasanya. Yayasan. Iya, nggak apa-apa. Berarti apakah ada hasil catatan auditnya gitu. Ini kan internal atau eksternal. Kalau internal itu bisa dari apa namanya oleh kepala sekolah gitu ya, terhadap bendaharanya. Kalau eksternal bisa dari yayasan gitu. Ya. Oke. Ya, lanjutkan. Catatan aja kan ini catatan. Habis. Udah. Nah, tinggal berapa nih? masih ada kah? Banyak juga. Dokumen program kegiatan eskul, insya Allah juga aman. Ada lah, ini kesiswaan nih. Surat tugas pembina dan tim lomba kompetisi siswa, undangan keikutsertaan, foto sertifikat keikutsertaan. Nah ini mungkin sampel aja kali ya, Bu? Ya, sampel aja. Iya, ketika mengikuti lomba kesiswaan pasti ada kan, ketika anak mengikuti lomba kan memberikan surat tugas pembina dan tim yang ikut. Nah, kemudian nih yang cukup bermasalah juga nih Bu, yang 54 dan 55 terkait dengan BK. Dokumen program layanan BK dalam bidang pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut. Ini coba awalan di search aja lah di Google, coba seperti apa, kemudian di ATM, kemudian satu PJ jadi BK gitu ya, di SK-kan satu orang menjadi BK, guru yang merangkap jadi BK kalau misalnya memang tidak ada BK-nya gitu. Ya, bisa dicari ini. Kalau dokumennya sih ada kayaknya sih Bu. Tadi saya lihat di instrumen sebelumnya itu kita ada Bu. Cuma aplikasinya bingung jadinya. Maksudnya pengaplikasian ke nama anak, kemudian penanganan di situ. Dokumen program layanan BK, pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan pendidikan lanjut karir. Ini berarti kan format-formatnya kan, layanan BK, pengembangan pribadi, akademik, pendidikan karir. Tinggal format-formatnya aja yang mungkin dicari aja, kalau misalnya memang tidak ada, kalau ada ya syukur gitu kan. Tinggal memasukkan namanya aja ya. memasukkan nama siswanya
dan contoh nama siswa dan kemudian penanggung jawab atau BK-nya gitu. Siap. Ya. Kemudian dokumen RKAM tahun sebelumnya. Berarti yang 2020, 19. 2019, 2019, 2020 ya. Yang sebelumnya kan yang tadi itu 2021 PDF berarti itu kan? kayaknya, Bu. Bentuknya kayak kalau nggak salah PDF. Sebelumnya kan belum ada aplikasi RKAM. Atau laporan bos mungkin ya, di situ ada. Dokumen RKAM. Ini ada ininya nggak, PDF-nya nggak? PDF. Yang sudah dilaksanakan. Dia berupa aplikasi ya? RKAM. Kalau 2019 belum ada aplikasi RKAM. Pakainya apa? Manual di aplikasi. Oh, yang penting ada lah dokumennya. Pakainya apa? Iya, pakainya apa? Aplikasi BLOS. PDF. Excel ya? Excel biasanya ya. Excel biasanya dulu saya juga dimanfaat pakai Excel nih masih 2019 kayaknya. Yang penting di situ ada program, ada anggaran gitu kan? Oh iya. Excelnya juga apa-apa. Oke, lanjut. Kemudian laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi efektif secara lisan maupun tertulis dalam bentuk video atau medsos siswa. Biasanya kita ini kultum masuk sini nih. Hasil karya prestasi terkait berkomunikasi secara lisan maupun tertulis. Ini juga bisa mungkin dari teman-teman ketika memberikan tugas proyek kepada siswa, misalnya nih misalnya guru bahasa nih. Oh iya. Misalnya anak pidato gitu kan, atau mungkin anak membuat apa. Sekarang mah kan apalagi kemarin ketika kita PJJ pastilah gitu kan ada tugas-tugas siswa yang berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi gitu. Misalnya puisi atau misalnya pidato atau mungkin apalah gitu ya. Mungkin ditanyakan kepada guru-guru apakah punya gitu ya hasil karya siswa yang berkaitan dengan tugas-tugas ini yang sifatnya berkomunikasi ya, komunikasi medsos gitu. Nanti kita cari juga di Instagram mungkin barangkali ada dokumen. Nah, betul. Tapi bisa juga bukan hanya secara oral ya, bisa juga mungkin ketika anak itu membuat poster, itu kan juga komunikasi efektif ya kan? Tugas-tugas Flyer poster gitu ya, Bu? siswa, flyer gitu kan, itu juga komunikasi efektif. Video juga mungkin anak-anak sekarang kan pada kreatif kan? Atau tugaskan aja ke OSIS gitu. Bikin apa gitu. Ya. Oke, lanjut. Masih ada? Udah selesai, Bu, kayaknya. Selesai, alhamdulillah. Ini Evadir Madrasah sudah ya? Evaluasi diri, Bu. Evaluasi ya, EDM ya. EDM. Sebelum masuk ke RKM biasanya kan EDM dulu kan? Kalau EDM yang dipakai itu yang di aplikasi atau yang Ibu kirimkan kemarin ya? Ibu kan kirim contohnya itu sebelum yang di aplikasi bisa di-download nggak? Kayaknya nggak sesuai dengan itu dia, Bu, nggak sesuai dengan tahun ajaran. Dia kan bos pakai tahun bos gitu. Nggak matching kadang-kadang. Tapi memang seharusnya memang sesuai dengan RKAM-nya. Seharusnya sih gitu dari anggaran. Jadi ketika membuat RKAM itu kan memang program-program yang sudah dianalisis dari EDM. Ya kan? Makanya ketika pembuatan RKAM itu kan diminta EDM dulu baru ke RKAM. Karena
di RKAM itu adalah program-program yang belum tercapai, ya kan, di tahun sebelumnya ketika EDM itu ketika evaluasi diri ya, oh ternyata yang belum tercapai adalah ini, makanya ketika di RKAM itu dianggarkanlah gitu anggaran untuk program atau kegiatan itu gitu. Gitu ya. Berarti pakainya yang di aplikasi, Bu, bukan yang Ibu kirimkan kemarin. Ya, kalau di aplikasi bisa di-download itu lebih baik menurut saya ya. Itu maksudnya lebih matching dengan RKAM-nya gitu. RKAM-nya. Memang harus matching sebenarnya. Gitu. Ini seperti sekarang kita ini nih dibiasakan ya setiap kegiatan itu ada undangan, kemudian dokumentasi, kemudian notulen. Ya, notulen. Jadi setiap kegiatan itu ada bukti fisiknya. Gitu. Nah, harus sudah ini nih siapa gitu kan yang kalau saya itu kan di waktu di sekolah itu yang bertanggung jawab atas semua ini setiap kegiatan itu humas gitu ya, wakil bidang humas. Jadi itu bertanggung jawab dari mulai undangan, kemudian dia juga yang memandu acara, kemudian dia juga yang nanti memberikan menyiapkan daftar hadir, kemudian notulen dan dokumentasi gitu. Nah, jadi Pak Anwar sudah harus menugaskan satu orang nih untuk setiap kegiatan itu. Jadi ketika nanti akreditasi atau audit atau apapun itu sudah ada gitu. Siap. Ya. Oke, ada lagi. Ada lagi yang yang kita bahas? Oh ya, masuk ke sispenanya, ke sispenanya gimana? Sudah bisa belum? Apa menunggu dulu besok? Kalau untuk login udah, Bu. Cuma untuk pengisian kita belum berani karena besok pada sosialisasi. Oh, oke. Saya tanya dulu nih, untuk emisnya sudah ini ya? Emisnya sudah lengkap nggak? Kalau untuk data kita terakhir udah baik sih, Bu, udah lengkap. Cuma nanti diteliti lagi deh, Bu. Iya, jadi kan ketika di Sispena itu kan yang diminta upload atau yang diminta unduh file itu kan kesiswaan ya, kesiswaan, kemudian guru, mata pelajaran, dan sarana kalau nggak salah. Ya, itu kalau bisa harus update karena jangan sampai masih menggunakan data lama gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi. Ini kayak gini nih harus ada daftar hadir loh ya. Daftar hadir notulen jangan lupa. Baik, mungkin ini kan mudah-mudahan sudah tergambar oleh teman-teman ya sebagai PJ-PJ-nya nanti tadi yang sudah kita bahas, bukti-bukti fisik apa yang harus disiapkan, diusahakan terlebih dahulu. Ya mau tidak mau memang kalau yang tidak ada ya harus diadakan gitu. Gimana caranya gitu ya, gimana caranya, kreativitas kalian lah yang itu yang harus menginikan. Ada Mbah Google yang bisa membantu. Oke, saya menjanjikan tadi Evadir ya, Evadir guru, insya Allah nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian tadi untuk perawat kebersihan ya, apa tadi?
pokoknya tentang Sarpras ya, tentang Sarpras. Nanti saya coba apa namanya, saya minta ke teman yang di Manfaat, di situ kalau di Manfaat memang sudah lengkap ya, setiap PJ itu dari mulai wakil sampai ke OB itu memang sudah punya apa SOP dan kemudian laporan yang harus dilaporkan di setiap harian maupun bulanan gitu. Jadi apa namanya? Nah, mulai dari sekarang jadi kita ini ya, apa namanya? Kita coba tertibkan nih dari sekarang akreditasi apa namanya? Terkait dokumen-dokumen gitu ya. Sehingga ketika nanti suatu hari nanti kita apa namanya? Akreditasi kembali tidak kelabakan. Ya, jadi harus apa namanya, dirapihkan dari sekarang ya, mumpung ini sekarang, dan kemudian berikutnya harus terus apa namanya, dikumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan akreditasi seperti ini ya. Kita mengacu dokumen harus mengacu kepada akreditasi ya, dokumen-dokumen, sehingga ketika akreditasi nggak kelabakan lagi. Oke ya. Ya, silakan kalau misalnya memang kita mau close dulu, nggak apa-apa. Nanti mungkin hari Jumat tadi mohon izin ya, Bu apa namanya tadi saya sudah bersepakat dengan Bu Nafisah untuk langsung kita mengawal teman-teman dalam apa namanya penyediaan bukti fisik untuk akreditasi ya, biar kita sama-sama tenang. Bukan hanya kalian yang tidak tenang, saya juga tidak tenang. Oke. Ya, apalagi beban Bu, akreditasi lalu kan kita A. Mudah-mudahan kita masih. Iya, pertahankan ya, mudah-mudahan kita lebih bisa mempertahankan. Oke. Baik, terima kasih kepada Bu Enda yang telah memaparkan sosialisasi terkait dengan akreditasi. Mudah-mudahan hasil akreditasi kita masih dengan sesuai target, yaitu A. Demikianlah acara sosialisasi akreditasi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terpenting dari satu lagi closing saya ya, closing statement saya. Yang terpenting dari semua ini adalah kekompakan ya dan komitmen bersama untuk berjuang untuk akreditasi ini. Jadi apa namanya masing-masing fokus kepada tanggung jawabnya masing-masing, dan ketika nanti apa namanya ketika nanti wawancara maupun visiting, teman-teman fokus di tanggung jawabnya setiap komponen itu. Ya, jadi ketika menjawab pertanyaan, jadi fokus di komponen masing-masing gitu. Ya. Oke, gitu ya. Oh ya, satu lagi. Satu lagi. Pak Anwar, jangan lupa ada satu orang yang membuat drive ya, membuat drive dan memasukkan setiap tadi bukti fisik dari setiap komponen tadi instrumen tadi gitu ya. Kemudian dinomorin sesuai dengan nomor instrumen tadi. Ya, dinomorin bukti fisik A nomor sekian, B sekian, kemudian masuk ke folder masuk ke drive. Nah, drive ini nanti berikan linknya kepada asesor. Gitu ya. Jadi asesor akan tidak kesulitan untuk mencari bukti fisik kalau seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi kelihatan kita profesional, kita menyiapkan dengan baik gitu. Oke ya. Sip. Silakan di closing boleh. Terima kasih Bu Enda. Oh, sudah salam ya? Iya, udah. Baik, kalau gitu saya pamit ya. Sukses semuanya ya. Terima kasih Bu, ditunggu Bu kehadirannya. Ya, insya Allah hari Jumat. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.